Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bertemu dengan saya dalam mata kuliah Kewarganegaraan. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang Polstranas, ya. Sekarang kita akan memasuki pada pengertian politik, ya. Sekarang kita akan masuk pada sistem politik. Sistem politik adalah sistem yang mempunyai ruang lingkup di bidang politik, meliputi lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut soal politik, yaitu menyangkut kehidupan kenegaraan dan pemerintah. Jadi proses politik suatu interaksi antara bentuk struktur lembaga-lembaga dalam masyarakat yang keseluruhannya merupakan struktur politik. Nah, gitu ya. Ini tentang sistem politik. Tapi pengertian politik saya kira sudah tahu semuanya para mahasiswa. Tapi ada orang yang priori, ya, nggak usah ngurus politik lah. Politik itu kejam gitu kan. Itu tidak benar. Jadi politik itu bagaikan pisau, ya. Kalau pisau ini di tangan ibu rumah tangga itu bisa bermanfaat untuk memotong daging, memotong tongkol, ya, meracik sayuran dan sebagainya, ya. Tapi kalau pisau ini di tangan orang jahat, ya, itu bisa untuk membunuh orang, ya. Jadi politik itu sendiri kalau di tangan orang yang bijak dan orang yang alim, orang yang baik, itu akan memakmurkan rakyat, gitu ya. Tapi kalau politik itu di tangan orang yang tidak baik, ya, banyak akan menyengsarakan rakyat. Banyak negara-negara yang notabene presidennya tidak menggunakan etika, jadi perang sendiri, seperti contohnya di Myanmar, ya, yang sekarang dikuasai oleh junta militer. Rakyat menderita. Padahal negara itu dulu negara demokrasi, jadi Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat, tapi dominasi militer di Myanmar itu luar biasa, sehingga mau apapun presiden yang sudah diumumkan menang mau dianulir bisa. Itulah yang namanya politik di tangan orang yang tidak baik, maka banyak korban pada waktu pemberontakan dan sampai sekarang belum selesai. Itu di Myanmar, ya. Termasuk yaitu di mana lagi, di Israel tadi, ya. Jangan dikira bahwa Gaza yang notabene adalah dibela oleh mati-matian oleh Hamas, Brigadir Al-Qassam melakukan satu perlawanan, tentara yang mati itu juga banyak. Rakyat Israel sendiri juga yang mati banyak itu juga, ya. Jadi mengapa Indonesia mengutuk serangan Israel, tapi tidak mempermasalahkan Hamas maupun Brigadir Al-Qassam? Kalau di dekat Lebanon namanya Brigadir Hizbullah, ya. Karena dia itu hakikatnya hanya membela diri, bukan menyerang, ya, membela diri, karena negaranya itu sudah dianektasi, yaitu dicabut dan sebagainya. Itu diantara contoh-contoh begitu, ya, para mahasiswa. Ini kalau saya kasih contoh mungkin ya kurang afdal, ya. Oke, sekarang politik nasional adalah azas haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara-negara tentang pembinaan, meliputi perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif, untuk mencapai tujuan nasional. Jadi sekali lagi, politik nasional ini adalah tujuannya adalah untuk kemakmuran sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh Cinawe, masyarakatnya adil dan makmur, masyarakatnya yang yang merasakan suatu kenikmatan. Negara Indonesia adalah negara yang kaya raya dari sumber alamnya, dari tambang apa saja ada, dari tanaman apa saja ada, ya. Tapi kalau kita mendengarkan berita bahwa Indonesia impor kedelai, impor beras, ini sebenarnya ironis. Mengapa negara yang kaya raya kok menjadi negara pengimpor, ya? Ya, kita ini diirikan oleh negara lain. Pernah
yaitu Raja Arab Saudi, bahwa Indonesia adalah negara serpian surga. Serpian surga, ya kan? Sampai orang-orang Arab mengatakan bahwa orang Indonesia itu menanam tongkat, itu tumbuh pohon. Tapi kalau orang Arab menanam pohon jadi tongkat. Karena apa? Karena tidak ada air dan sulit sekali. Nah, inilah. Makanya sekali lagi, politik dalam hal ini adalah tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat, gitu ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, politik nasional meliputi yaitu politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, meningkatkan, dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia yang pernah kehinaan dan kemelaratan akibat penjajah menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Ya, kalau kita lihat sejarah masa lalu, Indonesia adalah negara yang berat karena kekayaan Indonesia itu dibawa ke negara Belanda sampai kekayaannya itu bisa untuk membendung laut. Karena Anda lihat ada daratan itu lebih tinggi permukaannya dengan laut, itu di Belanda. Nah, itu waktu dibendung itu adalah kekayaan dari Indonesia. Indonesia, ya, rakyat Indonesia suruh bekerja, namanya kerja paksa, romusa. Pada waktu itu tidak dikasih makan, ya, banyak yang kelaparan, mati, ya. Ini orang memakai baju nggak kuat, baju pun pakai goni. Goni itu tepung terigu yang terbuat dari serat-serat rami itu, ya. Nah itu, dan kalau mau ganti nggak ada ganti. Bisa dibayangkan banyak kutunya. Kalau kutu itu kalau tempat saya namanya tinggi gitu, ya, sering gigiti pantat itu, ya. Nah, itu. Jadi Bung Karno yang meletakkan dasar-dasar negara ini adalah sudah menyusun adanya politik nasional yang sekarang alhamdulillah negara kita sudah berkembang menjadi negara yang demokrasi, ya. Dan sekarang kita lihat proses demokrasi berjalan baik. Bagi yang tidak puas ada yaitu ruang-ruang untuk melakukan penyaluran aspirasi. Sekarang yang ramai adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah politik luar negeri, anti imperialis dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan aman penderitaan rakyat, serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa Asia, Afrika, dan negara non-aligned, gitu, ya. Jadi sekali lagi di sini seperti kenapa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina, karena Israel adalah jelas-jelas menjajah. Dulu Israel dibawa oleh Inggris yang dibantai oleh tentara Nazi Jerman, dibawa ke daratan Palestina, oleh orang Palestina dipersilahkan karena orang menderita. Tapi tamu yang tidak tahu diri akhirnya menganektasi yaitu wilayah sehingga terbelah. Palestina itu terbelah, ya. Yaitu di sebelah utara itu adalah di Lebanon, ya, dekat Lebanon itu, ya, perbatasan dengan Lebanon. Sebelah selatan barat itu adalah Gaza yang sekarang menjadi target, mau rakyat dibunuh, digusur semuanya untuk kependudukan dari Israel itu sendiri. Terus selanjutnya adalah politik ekonomi bersifat swadaya, swasembada, ya. Jadi produksi dalam negeri itu adalah merupakan suatu kebijakan politik nasional. Terus ada lagi politik HAMKAM yang bersifat defensif, aktif, dan diarahkan kepada pengamanan. Artinya adalah negara kita dalam posisi damai, aman, itu adalah defensif, itu artinya adalah bertahan, gitu, ya. Dan strategi di dalam di dalam pengertian Anthony ini adalah dijelaskan bahwa strategi merupakan seni, oleh karena itu penglihatan dan pengertian itu merupakan intuisi lambat laut, merupakan ilmu pengetahuan sebab perkembangan iptek yang pesat pengaruhnya terhadap dalam strategi dalam politik nasional, gitu, ya. Para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya di sini ada strategi nasional. Jadi Tranas itu adalah politik strategi nasional.
adalah seni ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional dalam masa damai maupun perang untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan demikian, strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan yang dinamis disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan di samping nilai seni. Jadi itu para mahasiswa yang berbahagia. Jadi tadi ada pengertian strategi, ada strategi nasional. Di sini adalah diperuntukkan untuk bertahan, ya, karena ini adalah masanya masa damai. Dalam masa damai tetap yaitu pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk selalu waspada, dan pemerintah pada saat ini juga memanggil para pemuda-pemuda usia produktif untuk dipanggil ke Kementerian Pertahanan untuk melakukan bela negara. Sebenarnya bela negara itu adalah sebagai cadangan nasional, ya. Seperti saya yaitu oleh Kementerian Pertahanan, mungkin nama saya tercatat di sana karena dulu tahun 85 saya mengikuti Dikdasar, pendidikan dasar militer, Dasar Mil, baik itu pradik dasar maupun dikdasar. Kalau pradik dasar itu biasanya dilatih oleh para senior itu lebih kejam, ya, lebih berat. Bayangkan saya itu kalau di Kaliurang itu meluncur dengan ketinggian sekitar 25 meter, bawah itu batu, padahal nggak ada pengamanan. Seandainya tangan saya itu lepas satu aja, mungkin sudah nasibnya lain karena di bawah itu batu, lebih keras. Ternyata meluncur pada waktu acara dikdasar oleh militer nggak seberat itu, hanya di lapangan Chandra di muka, lewat tangga naik, dan tingginya paling banter ya 15 meter, 20 meter, ya 15 meteran lah, nggak begitu resiko. Nah kalau saya sudah mengikuti semacam itu sudah tercatat, ya, saya ini termasuk sudah mengikuti bela negara. Suatu saat negara ini membutuhkan karena dalam keadaan gawat darurat, apa saja dengan perang dengan negara tetangga, lah saya dipanggil. Nah ini pemuda-pemuda seluruh Indonesia, untuk wilayah saya aja sekitar 60 di daerah Boyolali, melalui Kodim mengirimkan pemuda untuk di Kementerian Pertahanan, dilatih seperti tentara, bela negara di situ, diberikan wawasan Nusantara. Nanti kalau pulang disangoni, kalau umpama saja yang tertarik silahkan untuk daftar di dunia militer, di tentara. Tapi kalau enggak, ya silahkan pulang untuk menekuni bidangnya masing-masing. Suatu saat kalau negara dalam keadaan darurat dan gawat, harus mau dipanggil untuk berperang, gitu ya. Ini adalah strategi nasional dalam situasi bisnis. Saya kira itu para mahasiswa yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Saya kembali ke studio dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.